Saudara, angka anak putus sekolah di Kabupaten Subang, Jawa Barat hingga bulan Oktober 2025 kian serius. Tercatat sebanyak lebih dari 19.000 anak yang berhenti sekolah didominasi faktor ekonomi dan pernikahan dini. Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, sebanyak 19.000 anak yang putus sekolah, mayoritas di jenjang SMP dan SMA. Anak-anak kebanyakan berhenti sekolah disebabkan faktor ekonomi dan pernikahan dini. Anak-anak ini terpaksa harus membantu orang tua bekerja, terutama di sektor pertanian dan perdagangan. Distrik Subang akan melakukan verifikasi data faktual untuk menggali akar masalahnya dan akan mendorong anak-anak untuk kembali sekolah dengan memberikan fasilitas gratis. Kami juga ingin memastikan bahwa data yang 19.800 dari Kementerian Pendidikan ini ingin melakukan cek and recheck lah ke lapangan itu. Apakah masih sejumlah itu sebetulnya atau tadi karena ada residu dari misalnya data di Dinas Kependudukan itu, atau mungkin ada anak-anak sebetulnya mereka melanjutkan tapi di mana lah gitu melanjutkan sekolahnya. Kita ingin memastikan data yang real yang saat ini anak yang putus sekolah atau tidak sekolah yang harus kita segera tangani tentunya. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, tercatat ada 9.119 anak yang belum pernah sekolah sama sekali. Sedangkan yang keluar atau drop out terdata jenjang SD sebanyak 1.190 anak, SMP 2.091 anak, dan SMA 2.776 anak. Sementara saudara yang lulus tetapi tidak melanjutkan tercatat dari SD ke SMP sebanyak 1.318 anak dan yang tidak melanjutkan dari SMP ke jenjang SMA sebanyak 3.335 anak. Sehingga jumlah total anak tidak sekolah di Subang saat ini berjumlah 19.829 anak. Untuk mengetahui lebih jelas apa penyebab dan juga solusi tingginya angka anak tidak sekolah di Subang, Jawa Barat, kita langsung bergabung dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto. Selamat siang Pak Purwanto, ada Bella di studio. Ya, selamat siang Mbak Bella. Pak Purwanto, bisa dikonfirmasi apakah angka anak yang tidak sekolah di Subang betul mencapai 19.829 anak Bapak? Ya, terima kasih dari hasil rakor kemarin kita dengan seluruh kepala dinas pendidikan seprovinsi Jawa Barat yang menangani pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan putusan dari Pusdatin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa terkonfirmasi angka di Kabupaten Subang sebanyak 19.000,8 begitu untuk anak-anak di Kabupaten Subang yang tidak sekolah, terdiri dari belum pernah belajar, kemudian di tingkat SD, di tingkat SMP, dan di tingkat SMA. Tapi dari berdasarkan rakor kemarin, data yang didapat dari Pusdatin ini ternyata memang belum di cleansing, artinya masih banyak residu, masih banyak data-data yang terkonfirmasi berdasarkan laporan dari Dinas Kabupaten Kota, banyak data-data yang tidak valid. Artinya data ini masih bisa berubah karena banyak juga data-data yang setelah diverifikasi, karena setiap Dinas Pendidikan Kabupaten Kota mempunyai data by name by address, setelah diverifikasi ternyata banyak data-data yang double. Banyak data-data yang tidak akurat. Bahkan saya tadi pagi dari Kabupaten Pangandaran mendapatkan laporan bahwa ada tiba-tiba ada migrasi dari Kabupaten Bogor misalnya ke Kabupaten Pangandaran. Itu yang dikonfirmasi tadi pagi laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran. Artinya Mbak Bella, bahwa data ini masih bersifat dinamis, belum valid secara faktual begitu.
Pak Purwanto, memang tadi memang harus ada pencocokan data kembali ya, karena memang ada migrasi sedemikian banyak, terutama tadi ada beberapa daerah di Jawa Barat. Lalu terkait untuk memang diketahui anak-anak yang tidak sekolah, terutama di Subang, kenapa mereka tidak sekolah, Pak Purwanto? Ya faktornya memang ada faktor ekonomi, ada faktor mereka sudah bekerja, dan ada faktor kultural gitu. Ada faktor yang nggak mau bersekolah gitu. Jadi ini yang menjadi faktor yang kemarin menjadi temuan di Provinsi Jawa Barat. Ada faktor ekonomi, ada faktor mereka sudah bekerja, kemudian ada juga faktor mereka memang tidak mau bersekolah. Terkait juga dengan beberapa anak-anak yang tadi dikatakan memang misalnya sudah menikah atau memang membantu orang tuanya sambil bekerja. Apakah sudah diinformasikan juga, diberi pengertian kepada anak-anak tersebut bahwa memang dalam perjalanannya ketika bekerja juga masih bisa sambil sekolah gitu Pak, agar angka ini tidak semakin tinggi gitu? Kemarin kita sampai pada upaya rencana tindak lanjut, melakukan aksi bersama seluruh dinas pendidikan kabupaten kota, sampai membuat satgas anak tidak sekolah, kemudian memberdayakan kepala desa, RT dan RW, karena sesungguhnya persoalan anak tidak sekolah ini bisa diselesaikan kalau semua pihak terlibat. Karena saya yakin, saya di dinas pendidikan, kepada kepala sekolah juga itu secara faktual kadangkala tidak mengetahui betul anak-anak yang tidak bersekolah. Nah, yang sangat mengetahui itu sesungguhnya adalah RT, RW, dan kepala desanya. Secara faktual di lapangan begitu ya. Kalau kita kan bisa data bisa ditelusuri lewat data yang tersaji. Itu ini juga atas ikhtiar Pusdatin sebenarnya, karena dulu ATS ini ketika dipublish oleh BPS itu tidak ada nama dan alamatnya, jadi kita susah mengejarnya. Nah, ini adalah ikhtiar baik dari Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, saat ini sudah mempunyai data yang muncul nama dan alamatnya, sehingga ini bisa dikejar oleh pihak sekolah, oleh pihak dinas pendidikan, oleh satgas yang dibentuk sampai ke rumahnya. Dan ketika diverifikasi memang juga ditemukan data-data yang anaknya kadang udah meninggal, anaknya udah pindah kabupaten seperti itu. Dan ini memudahkan kita sebenarnya. Dan apabila ini dilakukan secara kolaboratif dengan RT, RW, dan kepala desa, sesungguhnya ini akan cepat diselesaikan. Dan ini kan memerlukan political will dari para pemimpin daerah, kepala desa yang bisa membawa anak-anak ini ke sekolah gitu. Karena kan sekolahnya udah ada, kemudian ada yang digratiskan, ada yang dapat beasiswa, kan seperti itu. Nah, ini memerlukan kerja bersama gitu. Betul, memang dibutuhkan political will dan kerja sama, terutama untuk semua daerah di Jawa Barat terutama ya Pak. Nah, selain memang tadi ada di Subang dan juga masih dilakukan pencocokan data, apakah juga terjadi angka anak tidak sekolah yang cukup tinggi di wilayah Jawa Barat lainnya Bapak? Ya, ini datanya tersebar ya, dan rata-rata memang ada anak yang tidak sekolah sesuai dengan jumlah penduduknya. Kenapa sih jumlah penduduk misalnya Kabupaten Bogor termasuk tinggi angka putus sekolah, angka anak tidak sekolahnya? Karena kan Bogor penduduknya paling tinggi se-Jawa Barat gitu. Kemudian Kabupaten Sukabumi misalnya, kenapa tinggi? Karena memang jumlah penduduknya juga tinggi seperti itu ya, sehingga kita bisa menemukan rata-rata di setiap kabupaten itu ya berdasarkan semakin jumlah penduduknya semakin tinggi pula anak tidak sekolahnya. Baik Pak Purwanto, kita berharap memang kerjasama yang dilakukan baik dari Dinas Pendidikan Jawa Barat dan juga hingga ke RT RW bisa memastikan bahwa anak-anak selayaknya mendapatkan jenjang pendidikan yang sesuai. Terima kasih atas perbincangannya di siang hari ini Pak Purwanto, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. Terima kasih Bapak, selamat beraktivitas kembali.